Pabrik gula tua di ujung desa itu sudah berdiri sejak zaman Belanda. Bangunannya besar, berdebu, dan ket temboknya mulai mengelupas. Tapi mesin-mesinnya masih terus berputar setiap musim giling tiba. Disitulah Sulastri tinggal. Perempuan berusia 30-an, berwajah ayu, dan dikenal sebagai istri Pak Darmo, mandor shift malam di pabrik itu. Sulastri bukan tipikal istri yang cerewet. Ia pendiam, tapi tatapannya sering kosong. Ada kesedihan yang sulit dijelaskan dari sorot matanya. Setiap malam, ia menunggu suaminya pulang di rumah dinas kecil yang berdiri di dekat area penggilingan. Rumah itu hanya dipisahkan pagar kawat dan beberapa pohon tebu dari pabrik. Kadang suara mesin yang meraung-raung terdengar jelas, apalagi saat musim panen tiba. Sulastri jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Ia lebih sering duduk sendiri di beranda rumah sambil memandangi langit malam. Banyak yang bilang ia kesepian. Pak Darmo, suaminya, memang jarang di rumah. Kerjanya dari malam sampai pagi. Pulang hanya untuk tidur dan makan, lalu berangkat lagi. Tapi semua orang tahu, Sulastri bukan perempuan yang suka mengeluh. Satu-satunya tempat yang sering ia datangi selain rumah adalah bangunan tua di belakang pabrik. Tempat itu dulu digunakan untuk menggiling tebu secara manual sebelum mesin modern dipasang. Sekarang tempat itu gelap dan kosong. Mesin penggiling tua masih berdiri di sana, tapi sudah berkarat. Orang-orang menyebutnya area mesin mati. Menurut cerita, ada satu kecelakaan mengerikan yang terjadi puluhan tahun lalu. Seorang pemuda pekerja baru mati tergilas mesin di sana. Tubuhnya hancur, dan jenazahnya tak utuh saat ditemukan. Sejak itu, bangunan itu ditutup. Tapi anehnya, Sulastri sering terlihat masuk ke sana. Sendirian. Diam-diam. Padahal orang lain saja enggan mendekat. "Enggak takut, Bu Sulastri?" Katanya tempat itu angker, tanya salah satu tetangganya pernah suatu hari. Sulastri hanya tersenyum. "Saya cuma suka ketenangannya." Tak ada yang mencurigai apa-apa. Semua mengira Sulastri hanya butuh ruang sendiri. Tapi malam demi malam, ia makin sering terlihat mondar-mandir ke area mesin mati. Kadang sampai larut. Bahkan lebih malam dari jadwal suaminya pulang. Dari kejauhan, satpam pabrik pernah melihat bayangan dua orang di sana. Tapi saat didekati, hanya ada Sulastri seorang diri. Duduk di depan mesin tua sambil seperti berbicara pada seseorang. Pabrik gula itu memang sudah tua. Tapi kisah yang akan kamu dengar ini, jauh lebih tua dan kelam dari apa yang terlihat di permukaan. Karena cinta, apalagi yang salah tempat, bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan bagi Sulastri, pintu itu sudah terbuka lebar. Malam itu langit mendung. Angin berdesir pelan membawa aroma tebu yang manis, bercampur bau besi karat dari arah pabrik. Sulastri kembali melangkah ke area mesin mati. Langkahnya ringan, seperti seseorang yang sedang menantikan pertemuan. Saat ia membuka pintu besi berderit, udara di dalam ruangan itu seperti berubah. Lebih dingin, lebih lembab, seperti menyimpan napas masa lalu yang belum selesai. Lampu gantung tua di langit-langit berayun pelan padahal tak ada angin yang masuk. Sulastri berdiri di depan mesin penggiling. Tangannya menyentuh besi tua itu, lalu ia tersenyum. "Aku datang lagi," bisiknya pelan. Lalu terdengar bisikan balasan. Bukan suara angin. Bukan suara hewan malam. Tapi suara manusia. "Laki-laki. Aku tahu, kamu selalu datang." Sulastri menutup matanya, menikmati suara itu seperti mendengar lagu lama yang akrab. Suara itu datang dari bayangan di sisi mesin. Sosok samar seorang pemuda muncul perlahan. Pakaiannya robek, tubuhnya berlumur noda gelap. Tapi wajahnya tampan, dan sorot matanya tajam menembus hati. "Kenapa kamu selalu datang ke sini, Sulastri?" tanya sosok itu. "Karena hanya kamu yang mengerti aku," jawab Sulastri lirih. Obrolan itu terus berlangsung, entah berapa lama. Seakan waktu berhenti hanya untuk mereka. Tidak ada ketakutan. Tidak ada rasa bersalah. Tapi malam itu berbeda. Ketika Sulastri kembali ke rumah,
Ia menemukan seekor burung gagak mati di depan pintu. Matanya tercongkel, paruhnya patah. Anehnya, tidak ada tetesan darah. Hanya bulu yang berserakan. Esok paginya, Pak Darmo mengeluh. Semalam aku dengar suara kamu ngobrol di dapur. Sama siapa? Sulastri terdiam. Aku sendirian. Mungkin kamu ngelindur. Pak Darmo tidak membahas lagi. Tapi matanya menatap curiga. Hari-hari berikutnya, suara-suara mulai terdengar dari area mesin mati. Satpam yang berjaga bilang mendengar suara cekikikan laki-laki dan perempuan dari dalam sana. Tapi saat dicek, pintunya terkunci dan tak ada siapa-siapa. Kayak suara orang pacaran, Mas, ucap Satpam itu ke Pak Darmo. Tapi pas saya buka, kosong. Cuma bau besi dan gula gosong. Pak Darmo mengerutkan dahi. Ia mulai memperhatikan istrinya. Sulastri makin sering melamun. Kadang tertawa sendiri. Kadang berbicara pada tembok kamar. Suatu malam, Pak Darmo pulang lebih awal dari biasanya. Ia lihat istrinya tak ada di rumah. Ia tahu persis kemana harus mencari. Dan benar saja, Sulastri sedang duduk di depan mesin tua. Tapi yang membuat Pak Darmo menggigil adalah Sulastri seperti sedang mengelus wajah seseorang yang tak terlihat. Siapa yang kamu las? Tanya Pak Darmo. Sulastri menoleh perlahan. Senyumannya aneh. Mata sayunya seolah tak kenal takut. Dia lebih lembut dari kamu. Pak Darmo membeku di tempat. Ada rasa tidak enak merayap pelan di dadanya. Tapi ia tak berkata apa-apa. Malam itu, suara mesin penggiling tua yang harusnya mati, tiba-tiba meraung sebentar. Sekilas. Seperti hidup kembali. Tapi hanya sebentar. Besoknya, Satpam menemukan darah menetes di lantai dekat mesin. Tak ada yang terluka. Tak ada yang cedera. Tapi darahnya segar. Dan sejak saat itu, sesuatu mulai berubah di pabrik tua itu. Sejak malam itu, suasana di rumah Sulastri dan Pak Darmo berubah. Pak Darmo jadi lebih pendiam. Tapi bukan karena lelah kerja. Melainkan karena perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Ia tahu ada yang tidak beres dengan istrinya, tapi belum berani menghadapinya langsung. Sementara itu, Sulastri makin berani. Ia tidak lagi sembunyi-sembunyi ke area mesin mati. Bahkan siang hari pun ia datang, berdiri lama di depan mesin tua itu sambil senyum-senyum sendiri. Beberapa karyawan pabrik mulai bisik-bisik. Itu istri Pak Darmo ya? Ngapain siang bolong ke tempat serem gitu? Kata Mas Sarno, dia sering ngobrol sama bayangan. Bisa jadi kesambet. Gosip itu cepat menyebar. Dan akhirnya sampai juga ke telinga Pak Darmo. Malam itu, Pak Darmo mencoba bicara. Las, kamu kenapa sih belakangan ini? Orang-orang ngomongin kamu. Mereka nggak ngerti aku, jawab Sulastri datar. Mereka cuma bisa menilai dari luar. Kamu sering ke mesin mati. Kamu ngomong sendiri. Kamu nyiumin mesin tua itu. Kamu kira aku nggak lihat? Sulastri berdiri, matanya mulai berair. Dia lebih perhatian dari kamu. Lebih hangat. Aku nggak merasa sendiri kalau sama dia. Dia siapa? Bentak Pak Darmo. Sulastri tidak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Pak Darmo duduk lemas di ruang tamu. Kepalanya pusing. Ia mencoba berpikir logis, tapi kejadian belakangan ini terlalu aneh. Ia bukan tipe lelaki cengeng, tapi hatinya remuk. Istrinya seperti jatuh cinta lagi, bukan pada manusia. Esok harinya, Pak Darmo nekat. Ia mendatangi dukun yang tinggal di ujung desa. Namanya Mbah Raji. Orang-orang sering datang ke sana kalau ada masalah yang tidak bisa dijelaskan. Istrimu sudah kepincut makhluk lain, kata Mbah Raji setelah menebar bunga dan membaca doa. Makhluk apa maksudnya, Bah? Arwah penasaran. Pemuda yang mati di pabrik itu dulu, dia belum tenang. Dan sekarang, dia lihat celah dari istrimu yang kesepian. Pak Darmo menelan ludah. Tangannya mengepal. Terus, saya harus apa? Kalau kamu benturkan langsung, dia bisa ngamuk. Tapi kalau kamu biarin,
arwah itu bisa makin kuat. Dia bisa ngambil istrimu selamanya. Pak Darmo pulang dengan kepala berat. Ia harus memilih. Diam dan kehilangan istrinya perlahan, atau bertindak dan mungkin kehilangan segalanya sekaligus. Malamnya, saat Sulastri keluar lagi, Pak Darmo mengikutinya diam-diam. Dari balik semak, ia melihat Sulastri berbicara, dan tertawa, dengan udara kosong. Tapi makin lama, udara itu seperti bergerak. Ada kabut tipis membentuk siluet manusia. Sosok laki-laki. Wajahnya samar, tapi jelas bukan manusia biasa. "Aku sayang kamu," bisik Sulastri. Dan suara itu membalas, "Aku akan buat kamu bahagia, Las. Aku janji. Tapi kamu harus pilih." Pak Darmo terperanjat. Tangannya gemetar. Ia tak kuat lagi. Ia kembali ke rumah lebih dulu, pura-pura tidur. Di dalam hati, ia tahu, malam itu adalah awal dari kehilangan. Dan Sulastri sudah tidak lagi memandangnya sebagai suami. Suasana pabrik makin mencekam. Terutama di sekitar area mesin mati. Beberapa karyawan shift malam mulai mengeluh. Ada yang bilang lihat bayangan tinggi berdiri di ujung lorong, ada juga yang mendengar suara langkah kaki berlari di atap, padahal tidak ada siapa-siapa. "Serius, Mas? Tadi malam aku lihat ada orang jalan bolak-balik dekat mesin tua itu. Tapi pas dideketin, hilang," ujar salah satu operator mesin sambil gemetar. Pak Darmo yang mendengar laporan itu langsung pucat. Dalam hati, ia tahu itu bukan orang biasa. Puncaknya, seorang teknisi muda bernama Aldi pingsan di dekat mesin mati. Ketika sadar, matanya kosong dan bibirnya terus komat-kamit. Ia bilang, ada seseorang yang memanggilnya dari dalam mesin. Sosok laki-laki, wajahnya penuh luka, dan berkata bahwa tempat itu miliknya. Dia bilang aku jangan ganggu. Dia udah balik buat ambil yang jadi haknya, ucap Aldi dengan suara lirih. Setelah kejadian itu, manajemen pabrik sempat berencana menutup sementara area mesin tua. Tapi setiap kali hendak mengunci ruangan itu, pasti ada kendala aneh. Gembok tiba-tiba hilang, rantai patah, atau pintu terkunci dari dalam tanpa ada orang di dalam. Sementara itu, Sulastri makin sering berpenampilan berbeda. Ia mulai memakai pakaian yang lebih mencolok. Bibirnya merah menyala, rambutnya dibiarkan tergerai panjang, dan matanya selalu terlihat mengantuk seperti habis mimpi panjang. "Kamu kenapa dandan kayak gitu, Las?" tanya Pak Darmo suatu pagi. "Biar dia senang. Katanya aku cantik kalau pakai merah," jawab Sulastri santai sambil merapikan rambut. Pak Darmo hanya diam. Ia tahu, Sulastri bukan lagi istrinya yang dulu. Malam hari, Pak Darmo kembali mendengar suara dari arah dapur. Bukan suara tikus, bukan suara keran bocor. Tapi suara mesin berputar pelan. Padahal semua mesin sedang mati total. Dengan langkah hati-hati, ia menuju sumber suara. Tapi sesampainya di dapur, suara itu hilang. Berganti dengan bisikan. "Dia milik aku sekarang." Pak Darmo berbalik. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara jadi dingin. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, arwah itu sudah masuk ke dalam rumahnya. Tak cuma itu. Salah satu karyawan shift malam ditemukan pingsan dengan bekas cakaran di leher. Wajahnya pucat, dan ia tak bisa bicara selama 2 hari. "Saya lihat dia, Pak, pemuda yang dulu mati di mesin. Dia jalan di atas rel konveyor, tapi kakinya nggak napak lantai." Pabrik makin kacau. Para pekerja mulai takut masuk malam. Bahkan satpam minta dipindah jaga ke area luar. Semuanya merasa diawasi. Dan semua kejadian aneh itu bermula sejak Sulastri datang ke sana. Pak Darmo makin tertekan. Ia mencoba memanggil Sulastri bicara. Tapi yang datang justru makhluk itu. Malam-malam, saat ia membuka mata, ia melihat wajah pucat laki-laki itu berdiri di sudut kamar. Matanya merah, senyumnya miring. "Terima kasih sudah menjaga dia selama ini. Sekarang, giliranku." Pak Darmo menjerit. Tapi suara itu tidak keluar. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar.
Dan saat ia bisa bergerak lagi, sosok itu sudah menghilang. Ia tahu, ini bukan hanya tentang cinta terlarang. Ini soal nyawa. Dan waktunya hampir habis. Hari itu, Pak Darmo mendatangi ruang arsip tua yang terletak di belakang kantor administrasi pabrik. Sudah lama ruangan itu tidak dibuka. Kunci lemari berkarat dan debu tebal menutupi hampir seluruh dokumen yang berserakan. Tapi ia nekat. Ia yakin, semua jawabannya ada di sana. Dengan tangan gemetar, Pak Darmo membuka map lusuh berlabel, Kecelakaan Kerja, 1998. Dari tumpukan laporan yang menua, satu nama langsung menarik perhatiannya, Sugeng Widodo. Tertulis bahwa Sugeng adalah karyawan magang yang tewas secara tragis, tergilas mesin penggiling saat lembur malam hari. Kecelakaan. Tidak ditemukan saksi. Mesin tiba-tiba menyala sendiri. Jenazah sulit dikenali. Pemakaman dilakukan tertutup. Pak Darmo merinding. Namanya Sugeng. Dan jika dihitung, kematiannya sudah lebih dari 20 tahun lalu. Tapi kenapa arwahnya masih bergentayangan? Pak Darmo lalu menemui Mbah Raji lagi. Mbah, saya tahu sekarang namanya. Sugeng Widodo. Dulu dia mati tergilas mesin. Tapi kenapa arwahnya belum tenang? Mbah Raji menghela napas. Sugeng mati penasaran. Tapi bukan karena kecelakaan biasa. Waktu itu, dia difitnah mencuri onderdil. Padahal bukan dia pelakunya. Karena tekanan, dia lembur sendiri, dan mati tergilas mesin yang tiba-tiba menyala. Jadi, dia bukan cuma arwah penasaran. Tapi arwah marah? Lebih dari itu. Dia ingin balas dendam. Dan dia butuh wadah, orang yang bisa dia kuasai, yang hatinya kosong. Istrimu jadi jalannya. Pak Darmo menunduk. Ia merasa bersalah. Mungkin selama ini ia terlalu sibuk bekerja, sampai Sulastri merasa sendiri. Tapi ini belum terlambat, lanjut Mbah Raji. Ada satu cara untuk hentikan Sugeng. Kamu harus temukan barang peninggalannya yang belum dikubur. Biasanya, arwah marah itu masih terikat dengan benda yang jadi saksi kematiannya. Pak Darmo pulang dengan tekad baru. Malam itu, diam-diam ia masuk ke area mesin mati, membawa senter dan cangkul kecil. Ia menggali di dekat mesin tempat Sugeng dulu tergilas. Setelah hampir 1 jam, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Sebuah jam tangan berkarat. Ia mengangkat benda itu perlahan. Saat tangannya menyentuh jam tersebut, udara di sekeliling langsung berubah dingin. Kabut tipis muncul, dan dari arah mesin, terdengar suara lirih. Itu, punyaku. Pak Darmo mundur perlahan, memeluk jam tangan itu. Ia tahu, ia sudah pegang kunci misteri ini. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah benda itu bisa menenangkan arwah Sugeng, atau justru membangkitkannya sepenuhnya? Langkah Pak Darmo berat saat keluar dari area mesin. Ia tidak tahu harus kemana besok. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Pak Darmo berdiri di depan meja makan sambil menatap jam tangan berkarat di tangannya. Di sebelahnya, Sulastri duduk memandangi lampu yang berkedip-kedip, seolah tidak sadar akan kehadirannya. Wajah Sulastri tampak pucat, matanya kosong. Sejak beberapa malam terakhir, ia jarang bicara. Hanya menatap satu titik, atau sesekali tersenyum sendiri. Las, ini jam tangan Sugeng. Yang mati di mesin itu, kata Pak Darmo pelan. Sulastri tidak menjawab. Tapi matanya tiba-tiba berkedip cepat, lalu memicing tajam ke arah Pak Darmo. Senyum kecil muncul di bibirnya. Kau tak seharusnya menggali itu. Suara yang keluar dari mulut Sulastri terdengar berat. Bukan suara wanita. Pak Darmo mundur setapak. Napasnya mulai tak teratur. Tapi ia mencoba tenang. Sugeng, kalau kamu memang butuh keadilan, bilang. Aku bisa bantu. Tapi jangan ganggu istriku lagi. Tiba-tiba lampu mati. Ruangan jadi gelap gulita. Hanya cahaya bulan dari jendela yang membuat wajah Sulastri masih terlihat samar. Tubuhnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara erangan pelan.
Pak Darmo buru-buru mengeluarkan segenggam garam yang ia bungkus dari dapur. Ia lemparkan ke arah Sulastri sambil membaca doa yang diajarkan Mbah Raji. Tubuh Sulastri mendadak terpental ke belakang, menghantam dinding. Ia terjatuh, terbatuk, dan menangis keras. "Mas, tolong aku, tolong, dia masuk ke tubuhku, aku nggak bisa keluar." Pak Darmo mendekat dengan hati-hati. Ia pegang kepala Sulastri, lalu menunjukkan jam tangan berkarat itu. "Ini milikmu, Sugeng. Ambil ini dan pergi. Jangan ganggu dia lagi." Suara keras menggelegar dari dalam rumah, seperti ada ledakan kecil. Cermin di ruang tamu retak. Piring-piring pecah. Angin kencang tiba-tiba menerobos masuk dari semua arah. Dari tubuh Sulastri, kabut hitam seperti asap keluar perlahan. Bentuknya menyerupai wajah lelaki dengan mata bolong dan pipi robek. "Dia milikku, dia cinta padaku?" bisiknya dengan suara parau. "Tidak," teriak Pak Darmo. "Dia istriku. Cintanya bukan milikmu." Dengan sekuat tenaga, Pak Darmo melempar jam tangan itu ke arah sosok kabut hitam. Benda itu mengenai wajah arwah Sugeng, dan kabut itu langsung mendesis seperti terbakar. Jeritan panjang menggema di seluruh rumah. Sulastri terjatuh ke lantai. Napasnya ngos-ngosan. Tapi matanya kembali normal. Ia menangis sejadi-jadinya. "Mas, dia belum pergi, aku masih dengar suaranya, dia belum pergi." Pak Darmo memeluk Sulastri erat. Ia tahu, usahanya baru permulaan. Arwah Sugeng mungkin terluka, tapi belum kalah. Dan sekarang, mereka harus bersiap, karena balas dendamnya belum selesai. Di luar rumah, suara mesin tua mendengung pelan, seperti hidup kembali. Malam itu, perang antara manusia dan arwah penasaran benar-benar dimulai. 3 malam setelah kejadian itu, pabrik gula kembali beroperasi seperti biasa. Tapi suasananya berubah total. Para karyawan mulai mengeluh soal mesin penggiling yang kadang hidup sendiri, suara langkah kaki di lantai 2 yang kosong, dan sosok lelaki dengan wajah hancur yang kerap muncul di ruang kontrol. Pak Darmo mulai kehilangan kendali. Ia sudah melaporkan ke bagian atas, tapi tidak ada yang percaya. Bahkan 2 orang staf resign mendadak karena mimpi buruk yang sama, dihantui pemuda dengan seragam kotor dan jam tangan berkarat. Malam itu, Pak Darmo nekat ronda sendirian di area mesin. Ia hanya membawa senter, kalung bawang putih, dan tas kecil berisi benda-benda dari Mbah Raji, garam, paku, dan dupa hitam. Suara mesin tua menggeram lirih, padahal tidak sedang beroperasi. Langkahnya berat ketika melewati mesin penggiling yang dulu menelan tubuh Sugeng. Mesin itu kini penuh coretan aneh, seperti tulisan kuno yang muncul dari karat. Udara di sana panas dan bau amis darah sangat menyengat. "Sugeng, aku di sini. Kalau kamu masih marah, hadapi aku. Tapi jangan ganggu orang lain lagi. Jangan istriku." Tiba-tiba, lampu di seluruh area padam. Hanya senter di tangan Pak Darmo yang masih menyala redup. Asap hitam keluar dari sela-sela mesin, mengepul cepat membentuk sosok tinggi besar. Wajah itu muncul. Mata bolong, daging pipi tergantung, mulut compang-camping dengan suara mendesis seperti mesin karatan. "Aku tidak butuh ampunanmu, aku mau dia. Sulastri, hanya dia." Pak Darmo menggenggam garam dan melemparkan ke sosok itu. Tapi tidak mempan. Sosok Sugeng malah mendekat cepat, menerjang dan menjatuhkannya ke lantai. "Kau sudah ambil segalanya dari aku. Kau mandor, kau penipu," teriak sosok itu. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki berlari. Sulastri datang sambil membawa dupa yang menyala dan sebuah foto kecil. Foto Sugeng saat masih hidup. "Sugeng, ini aku, Lastri. Aku ingat kamu, tapi aku bukan milikmu. Cinta yang kau rasakan itu palsu. Aku hanya kasihan." Sosok arwah berhenti. Wajahnya berubah, dari marah jadi seperti anak kecil yang ditolak. Ia merintih, lalu mendekati foto itu pelan. Tapi kemudian, tubuhnya bergoyang keras, seperti tersengat. Ia menjerit. Api dari dupa menjalar ke tubuh kabut hitam itu. "Aku tidak pernah dicintai.
teriaknya terakhir kali sebelum tubuhnya meledak jadi debu hitam yang melayang pelan ke udara. Sulastri terjatuh lemas. Pak Darmo buru-buru memeluknya. Sudah, Las. Kita sudah lewati semuanya. Tapi tiba-tiba, dari balik mesin, muncul suara lembut berbisik. Belum selesai, belum, masih ada yang harus dibayar. Dan semua lampu di pabrik menyala bersamaan, menyilaukan. Tapi di lantai, ada bekas tapak kaki penuh darah yang mengarah keluar. Sugeng mungkin kalah. Tapi sesuatu yang lebih gelap, mungkin sudah bangkit menggantikannya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena firasat yang menggantung di udara. Setelah kejadian meledaknya sosok Sugeng, Sulastri tidak bisa tidur. Di balik matanya yang sayu, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa masih ada yang memperhatikan dari balik tembok. Pak Darmo juga tak bisa tenang. Ia mulai menyusun semua potongan kejadian. Ada yang janggal. Sugeng memang roh penasaran, tapi kekuatannya terlalu besar untuk sekadar arwah pekerja biasa. Ia seolah didorong oleh sesuatu. Dikuasai oleh energi lain yang lebih jahat. Las, kamu pernah dengar nama Pak Broto? Tanya Pak Darmo sambil menyeruput kopi yang sudah dingin. Sulastri mengangguk pelan. Mandor kepala sebelum kamu, kan? Yang tiba-tiba menghilang itu? Iya. Aku baru nemu buku catatannya di gudang lama. Dan Las, isinya gila. Dia nyebut soal ritual, soal tumbal, soal pesugihan. Dan semua itu berpusat di mesin penggiling tua itu. Sulastri menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Mereka tahu, ini belum selesai. Malam itu juga mereka pergi ke pabrik, menyusup diam-diam lewat pintu belakang. Di tangan Pak Darmo, buku catatan Pak Broto yang lapuk, dan di tangan Sulastri, dupa dan garam. Gudang tempat mesin penggiling berdiri terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Dindingnya lembab, berlumut, dan ada bau amis yang lebih tajam dari malam-malam sebelumnya. Kita harus bakar buku ini di dekat mesin. Menurut catatan Pak Broto, semua energi jahat tertaut pada tulisan ini. Ini semacam ikatan kontrak. Kalau dibakar di tempat asalnya, ikatannya akan putus, jelas Pak Darmo. Begitu mereka masuk, lampu tiba-tiba menyala sendiri. Mesin bergetar pelan, padahal tak terhubung listrik. Suara besi beradu seperti derit tangisan terdengar dari dalamnya. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar. Bukan suara Sugeng. Ini lebih dalam, lebih tua, lebih menyeramkan. Kalian pikir kalian bisa memutus ikatan ini semudah itu? Dari balik mesin, sosok menyerupai manusia muncul. Tapi wajahnya bukan wajah manusia biasa. Matanya berwarna putih, kulitnya seperti kertas terbakar, dan tubuhnya panjang tak wajar. Ia mengenakan seragam mandor lama. Pak Broto, gumam Pak Darmo. Sosok itu tertawa pelan. Nama itu sudah lama mati. Tapi aku tetap di sini. Karena aku membuat perjanjian yang kalian tak akan pernah mengerti. 1 nyawa tiap panen. 1 cinta tiap bulan. Itu syaratnya. Dan Sugeng hanyalah alat. Sulastri gemetar. Jadi, semua kecelakaan di sini bukan kebetulan. Tentu tidak. Sugeng memang jatuh cinta padamu, Lastri. Tapi dia bukan yang memulai semua ini. Aku yang menuntunnya. Dan sekarang, kalian coba melawanku? Pak Darmo dengan cepat melempar garam ke arah sosok Broto. Tapi tubuhnya menembus begitu saja. Sosok itu bukan hantu biasa. Ia bukan roh, tapi semacam penjaga kontrak. Bentuk energi jahat yang mengikat tanah pabrik itu. Kalian hanya punya satu pilihan. Ikut jadi bagian dari perjanjian ini, atau terbakar bersamanya. Sulastri membuka buku catatan Pak Broto dan mulai membacakan tulisan-tulisan di dalamnya. Tulisan itu bukan bahasa biasa. Aksara kuno bercampur Jawa halus dan bahasa asing. Tapi suaranya membuat ruangan bergetar. Sosok Broto meraung. Ia mendekat cepat, tangannya terjulur ke arah Sulastri. Berhenti. Pak Darmo menyalakan dupa dan menyulutkan ujung buku catatan itu.
Api menyambar cepat. Buku terbakar hebat, lalu meledak seperti petasan besar. Sosok Broto menjerit, tubuhnya berasap, perlahan-lahan hilang menjadi arang yang berterbangan. Tapi api merambat ke mesin penggiling. Seluruh ruangan ikut terbakar. "Cepat keluar!" teriak Pak Darmo sambil menarik tangan Sulastri. Mereka berlari keluar gudang, melewati lorong-lorong gelap. Suara jeritan, tawa, dan tangisan menyatu dalam satu ledakan besar dari belakang. Gudang meledak. Api membakar langit malam. Di depan pabrik, mereka terduduk lemas. Nafas terengah. Tapi mata mereka tak berkedip, menatap api yang perlahan mengecil. "Sudah selesai?" tanya Sulastri pelan. Pak Darmo memandang ke langit yang kini cerah, lalu ke tangan istrinya yang masih bergetar. "Aku harap begitu." Tapi di balik tiang listrik tua, sesosok bayangan berdiri diam. Wajahnya gelap. Tangannya memegang jam tangan berkarat. Sugeng belum benar-benar pergi. Sudah 3 hari sejak kebakaran gudang itu. Mesin penggiling tua hangus tak bersisa. Sulastri dan Pak Darmo kini tinggal di rumah dinas lama yang sudah lama tidak ditempati, jauh dari pabrik. Mereka mencoba menjalani hari seperti biasa, seolah semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Tidak ada sosok Sugeng. Tidak ada bayangan Pak Broto. Semua sepi. Pabrik sendiri ditutup sementara. Manajemen memutuskan melakukan renovasi besar-besaran, sekaligus membersihkan nama perusahaan yang sempat tercemar karena isu mistis. Beberapa pekerja dipulangkan sementara, dan yang tersisa hanya tim keamanan dan teknisi. Pak Darmo kembali bertugas sebagai mandor, tapi hanya mengawasi gudang-gudang penyimpanan, bukan area penggilingan. Ia terlihat lebih tenang, bahkan sempat berkata, "Mungkin memang harus ada yang dikorbankan, Las. Tapi syukurlah, kita nggak jadi bagian dari itu." Sulastri sibuk di dapur setiap pagi, memasak untuk Pak Darmo. Ia mulai senyum-senyum sendiri, menyiram tanaman, dan mendekorasi rumah. Hidupnya seperti kembali normal. Namun, malam-malam masih membuatnya gelisah. Setiap akan tidur, ia selalu memastikan semua lampu menyala. Ia takut gelap. Bukan karena Sugeng, tapi karena suara bisikan yang kadang masih terdengar. Tapi Sulastri selalu menenangkan diri. Itu cuma bayangan masa lalu. Udah nggak ada apa-apa. Suatu sore, seorang lelaki tua datang ke rumah dinas. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Raji, pensiunan kepala teknisi yang sudah lama tidak kembali ke pabrik. "Saya dengar gudang penggilingan kebakar?" tanyanya sambil menyeruput teh. "Iya, Pak. Udah habis semua. Aman sekarang," jawab Pak Darmo sambil tersenyum. Pak Raji memandang Sulastri lama, lalu bertanya pelan, "Kalian nemu buku catatan Pak Broto?" Pak Darmo terdiam. "Saya tahu tentang perjanjian itu. Tapi kalian harus tahu satu hal, mesin itu bukan pusatnya. Mesin itu cuma jembatan. Yang ngikat tempat ini bukan buku, tapi orang. Selama ada orang yang punya hubungan batin dengan arwah di sini, semuanya belum selesai." Sulastri langsung pucat. Tangannya gemetar memegang gelas. "Apa maksudnya, Pak?" Suara Pak Darmo menegang. "Perjanjian Pak Broto ditandatangani pakai darah dan cinta. Arwah seperti Sugeng itu nggak bebas, dia terikat pada yang mencintainya. Kalau yang mencintainya masih di sini, maka dia juga masih di sini." Sulastri menunduk. Ia tahu, ucapannya selama ini hanya bohong untuk menenangkan diri. Cintanya pada Sugeng tak pernah hilang. Rasa bersalah, kasihan, bahkan rindu, semuanya masih ada. Pak Raji berdiri. "Kalau memang mau semua ini selesai, bukan mesinnya yang harus dimusnahkan, tapi perasaan itu." Sulastri hanya terdiam, menatap tanaman-tanaman yang mulai layu di depan rumah. Hatinya berat. Malamnya, ia duduk sendirian di ruang tengah. Ia mematikan semua lampu, menatap gelap. Lalu berkata pelan, "Sugeng, aku minta maaf. Aku harus melepaskan. Kamu bukan milikku. Aku juga bukan milikmu. Kalau kamu dengar ini, pergilah." Air matanya jatuh.
tangisannya pelan. Tapi malam itu, tak ada suara, tak ada bayangan, tak ada sentuhan dingin seperti biasanya. Hanya hening. Sulastri tidur lebih nyenyak malam itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 hari, ia tak mimpi apa-apa. Ia yakin, semua sudah selesai. Tapi, apakah benar begitu? Sudah seminggu berlalu sejak Sulastri melepaskan Sugeng. Hidupnya benar-benar terasa lebih ringan. Tak ada gangguan, tak ada bisikan. Bahkan Pak Darmo mulai kembali ceria dan sering mengajaknya ke pasar untuk sekadar membeli kue kesukaannya. Hari itu, Sulastri memutuskan pergi ke pabrik sendirian. Ia ingin mengambil beberapa barang pribadinya yang dulu sempat ia tinggalkan di ruang jaga saat masih sering menemani suaminya dinas malam. Petugas keamanan baru mengizinkannya masuk, meski mengingatkan, "Ibu jangan lama-lama ya, area belakang belum dibersihkan total." Langkah Sulastri menyusuri lorong pabrik terasa aneh. Sepi. Terlalu sepi. Tapi ia tetap berjalan. Ruang jaga itu terletak tak jauh dari ruangan penggiling tua yang kini sudah ditutup dengan terpal. Sulastri buru-buru membuka laci, mengambil skarf merah miliknya dan beberapa barang kecil lainnya. Saat hendak keluar, ia mendengar suara. Bukan suara manusia, tapi suara kering-kering seperti rantai diseret. Sulastri terdiam. Degup jantungnya langsung meningkat. Ia berusaha mengabaikan suara itu dan melangkah cepat ke arah pintu keluar. Namun saat ia melewati gudang kecil yang dulunya menyimpan suku cadang mesin, suara itu makin jelas. Dan ada bau gosong, campur amis, seperti darah lama yang mengering dan terbakar. Sulastri menoleh. Pintu gudang itu terbuka sedikit. Di balik celahnya, ada sesuatu bergerak. Ia tidak tahu kenapa, tapi kakinya melangkah mendekat. Tangannya membuka pintu perlahan. Dan di dalamnya, kosong. Hanya tumpukan besi tua dan drum kosong. Tapi tiba-tiba, drum di pojok kanan bergeser sendiri. Seolah ada yang menyenggolnya dari dalam. Sulastri mundur. Tapi sebelum sempat lari, lampu lorong tiba-tiba mati. Gelap. Sulastri memejamkan mata, berusaha menahan diri untuk tidak menjerit. Tapi suara itu datang lagi. "Las, kamu belum benar-benar lepasin aku?" Sulastri membuka mata. Sosok Sugeng berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya hitam legam, terbakar. Mata kosong, putih semua. Tapi senyumnya masih seperti dulu. "Kamu bohong. Kamu bilang melepaskan. Tapi hatimu masih milikku." Sulastri gemetar. Aku udah minta maaf, geng. Aku udah ikhlas." Sugeng melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak gosong di lantai. "Kamu pikir ini cuma tentang cinta? Tentang rindu? Enggak, Las. Ini tentang janji. Tentang darah." Tiba-tiba, Sulastri teringat sesuatu. Dulu, saat pertama kali ia berdoa di dekat mesin penggiling, ia sempat berucap, "Kalau kamu masih ada, temui aku. Aku butuh kamu. Aku rela apapun asal kamu kembali." Itu bukan sekadar ucapan biasa, tapi sebuah perjanjian. Dan ia mengucapkannya di tempat penuh kutukan. Sugeng tertawa pelan. "Kamu udah menyerahkan dirimu, Las. Bukan cuma hatimu. Dan sekarang, aku cuma mau satu, hidup lewat tubuhmu." Tiba-tiba tubuh Sulastri terkunci. Kakinya tak bisa digerakkan. Matanya kabur. Sosok Sugeng makin mendekat. Dan saat ia menyentuh wajah Sulastri, gelap. Beberapa hari kemudian, Pak Darmo terbangun pagi-pagi dan mendapati istrinya sudah di dapur, memasak. Wajahnya cerah. Suaranya manja. Seperti Sulastri yang dulu sebelum semua kejadian. "Sayang, kamu mau makan apa pagi ini? Aku masak bubur kesukaanmu, ya." Pak Darmo tersenyum senang. "Wah, tumben kamu semangat banget pagi-pagi. Soalnya aku kangen banget sama kamu. Aku janji sekarang aku milikmu, seutuhnya." Ucap Sulastri sambil memeluk dari belakang. Pak Darmo mengangguk, lalu berangkat ke pabrik. Sulastri berdiri di depan cermin,
menatap dirinya sendiri. Tapi matanya bukan mata biasa. Hitam, penuh luka bakar, tapi dengan senyum yang tak pernah pudar. Akhirnya, aku hidup kembali. Sugeng kini tinggal di tubuh Sulastri. Dan malam-malam selanjutnya, satu persatu pekerja pabrik mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang menghilang. Ada yang bunuh diri tanpa sebab. Dan suara mesin penggiling lama terdengar kembali dari gudang yang sudah ditutup rapat. Cerita ini belum selesai. Karena yang dicintai tak pernah benar-benar mati. Tamat.